Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah setia memantau YouTube channel Arif. Kali ini kita akan membahas materi tentang hipertensi. Dan hipertensi kita yang bahas ini dan kali ini kita bahas hipertensi menurut referensi Permenkes ya. Oke, kita lanjut aja, langsung aja. Baik, jadi hipertensi menurut Permenkes adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah tinggi lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Hipertensi juga sering disebut dengan the silent killer karena sering tanpa keluhan. Nah, ini biasanya orang-orang tuh banyak yang menyebut bahwa hipertensi itu bisa disebut kematian tanpa gejala. Jadi tiba-tiba gitu bisa mendadak. Jadi ini tuh termasuk penyakit yang berbahaya karena tiba-tiba langsung hipertensi darahnya naik gitu tanpa adanya keluhan. Lanjut ke faktor risiko. Jadi faktor risiko ini ada dua faktor risiko. Yang pertama itu faktor risiko tidak dapat dirubah sama faktor risiko yang dapat dirubah. Untuk faktor risiko yang tidak dapat dirubah itu seperti umur, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik. Sedangkan untuk faktor risiko yang dapat dirubah itu seperti kegemukan, merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, dislipidemia, konsumsi alkohol berlebih, psikososial, dan stres. Jadi untuk pengonsumsi garam itu ada batasannya ya, karena ginjal juga dia mengfiltrasi dari sisa makanan itu juga dia ada kapasitasnya gitu. Kebanyakan di masyarakat itu terkenal bahwa hipertensi itu karena kelebihan garam. Ya, itu termasuk juga. Akan tetapi bukan hanya itu. Adanya kayak seperti kegemukan, merokok, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, kita harus juga menjaga pola makan. Nah, pola makan itu apa aja? Pertama itu ada gula. Untuk gulanya sendiri itu adalah batas konsumsi gula itu kurang dari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan per hari. Sedangkan untuk garamnya itu dibatasi kurang dari 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat masak, batasi makanan olahan dan cepat saji. Ini kebanyakan kayak di mie instan tuh kan rasa garamnya ada yang rasanya asin banget gitu. Jadi itu juga dikurangin atau dibatasin gitu ya. Terus untuk konsumsi protein dan lemak, batasi daging berlemak dan minyak goreng. Setara kurang lebih ya 5 sendok makan per hari. Untuk makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Jadi untuk makan ikan, daging-daging gitu jangan terlalu berlebihan juga. Karena itu bisa menyebabkan kelebihan lemak hiperlipid gitu kan. Lanjut ke buah dan sayuran. Nah, untuk porsi yang dimaksud dari Permenkes itu adalah sekitar 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. Itu setaranya satu porsi setara dengan satu buah seperti jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Lalu bagaimana sih cara mengontrol hipertensi gitu? Jadi ada beberapa cara untuk mengontrol hipertensi, ada 9 ya. Yang pertama, itu adalah kita harus mengetahui tekanan darah. Nah, tekanan darah itu normalnya menurut Permenkes adalah 120 per 80 mmHg. Terus untuk yang kedua itu adalah kontrol tekanan darah secara teratur. Dalam Permenkes Peraturan Indonesia, itu minimal sebulan sekali ya untuk pengecekan hipertensi. Lanjut yang ketiga, tekanan darah tinggi, sering tanpa gejala. Ini yang tiba-tiba langsung naik gitu. Diam-diam membunuh. Lanjut ke tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Nah, komplikasi itu apa aja? Yaitu ada penyakit jantung, retinopati, stroke, penyakit pembuluh darah, penyakit ginjal, gangguan saraf,
dan gangguan cerebral otak. Lanjut ke nomor 5, pastikan ketersediaan obat di rumah. Nah, obat-obat di rumah ini harus juga tersedia. Kalau yang pasien hipertensi, biasanya yang diberikan pada dokter itu obat-obat seperti captropil, amlodipin, diuretik. Itu yang sering gitu. Tapi biasanya untuk first line-nya itu dikasihnya captropil. Lanjut. Nah, obat penting untuk menjaga tekanan darah. Pasti diberikannya obat adalah untuk menurunkan tekanan darah, yaitu normalnya adalah 120 per 80 gitu. Lanjut ke minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Nah, peminuman obat itu tidak sembarangan aja ya. Kan kebanyakan di masyarakat itu dia banyak minum obat biar cepat sembuh. Itu penggunaannya salah. Jadi yang benar adalah mengikuti prosedur dokter. Apa yang diperintahkan dokter ikutin aja gitu. Jadi jangan kayak tiba-tiba darahnya naik drastis gitu kan. Terus langsung minum dua obat gitu, atau minum perharinya lebih dari 4 obat yang lebih dianjurkan dokter gitu. Kita di sini harus mengikuti peraturan dokter. Lanjut ke nomor 8. Ketahui efek samping obat yang Anda minum. Nah, di soal-soal UKAI, kompetensi apoteker ujiannya, itu yang sering muncul, setiap tahun muncul itu adalah captropil. Nah, captropil itu menyebabkan batu kering. Itu sering muncul, captropil. Terus diuretik. Nah, diuretik ini juga sering muncul di soal-soal UKAI. Diuretik itu penyebabnya sering kencing. Karena diuretik, biasanya obat yang sering muncul itu efek samping diuretik adalah furosemid. Jadi ini. Terus untuk yang bengkak ini, biasanya itu karena penyebab efek samping dari amlodipin. Lanjut ke nomor 9. Jadi, nomor 9 itu berhati-hati menggunakan obat bebas. Nah, untuk pasien yang hipertensi, itu nggak sembarangan ya menggunakan obat bebas gitu. Kayak obat pilek. Nah, obat pilek itu ada pseudoephedrine-nya. Nah, pseudoephedrine itu dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi, nggak sembarangan. Jadi, harus ada konsultasi dulu kepada pihak kesehatan, bisa perawat, atau apoteker, bahkan bisa lebih baiknya ke dokter. Lanjut ke, lalu bagaimana sih cara mengukur tekanan darah? Jadi untuk pengukuran darah itu ada beberapa tahap ya. Yang tahap pertama itu adalah mempersilakan pasien untuk duduk kurang lebih sekitar 3-5 menit sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Nah, sebelum pengukuran darah, pasien harus dalam keadaan tenang. Ini nggak boleh gugup ya, karena gugup juga itu dapat meningkatkan tekanan darah, detak jantungnya lebih cepat. Terus, kandung kemih kosong, dianjurkan untuk buang air kecil, dan hindari konsumsi kopi, alkohol, rokok, itu minimal 30 menit sebelum pengukuran. Kenapa? Karena hal itu tuh dapat meningkatkan tekanan darah dari nilai sebenarnya. Lanjut nomor 2. Ini kita pastikan bahwa baterai itu diganti. Jika itu melakukannya menggunakan tensimeter digital ya. Terus gunakan manset dengan ukuran yang sesuai. Posisi batas bawah manset sekitar 2,5 cm di atas siku. Yang ketiga, melakukan pengukuran tekanan darah dengan kondisi sebagai berikut. Yaitu duduk, bersandar atau rileks. Terus lengan diposisikan di atas meja dengan ketinggian selevel dengan posisi jantung. Posisi kaki tidak menyilang dan telapak kaki rata menyentuh lantai. Apabila menggunakan baju lengan panjang, usahakan lipatan baju tidak menghambat aliran darah. Jadi kita tidak boleh menggunakan yang lengan bajunya terlalu ketat-ketat ya. Itu dapat juga menghambat pada dalam pemeriksaannya. Terus, selama pengukuran dilarang bergerak dan berbicara, karena ini juga dapat mengganggu dari pengukurannya. Oh ya, ada juga yang pasien itu biasanya dia baru datang ke rumah sakit terus langsung dicek tekanan darah itu tiba-tiba naik. Padahal sebelumnya waktu di rumah tekanan darahnya normal. Kenapa? Itu biasanya pasien karena waktu di jalan itu kecapean, terus kena panas sinar matahari. Dia bisa jadi kayak stres sejenak, shock gitu. Terus dia tiba-tiba di rumah sakit diperiksa, tiba-tiba bisa langsung naik gitu. Itu karena bisa jadi karena kecapean ya. Lanjut.
Nomor 4, melakukan pengukuran tekanan darah 2 kali, diberi jeda kurang lebih sekitar 1-2 menit, serta pengukuran tambahan atau pengukuran ketiga dapat dilakukan jika pengukuran kedua memiliki hasil lebih dari milimeter air raksa atau milimeter Hg. Pertimbangkan pengukuran nilai rata tekanan darah jika dianggap lebih tepat. Jadi kita tuh kalau pengukurannya itu beberapa kali kok tidak sama, kita diharuskan untuk mengulang beberapa kali tekanan darah itu agar kita tuh memastikan nilai yang sebenarnya. Lanjut ke nomor 5. Pada kunjungan pertama, ukur tekanan darah pada kedua lengan untuk mendeteksi kemungkinan adanya perbedaan. Pada pengukuran selanjutnya, menggunakan sisi lengan dengan pengukuran tertinggi sebagai referensi. Lalu, bagaimana cara pencegahan hipertensi? Jadi, untuk pencegahan hipertensi itu, kita menggunakan metode cerdik. Cerdik itu apa? Jadi, cerdik itu adalah cek kesehatan secara rutin, yang kita pengecekan bisa dilakukannya sebulan sekali, atau ketika Anda sudah merasa nggak nyaman ini, ada di tubuh tuh kayak, aku udah merasa kayak nggak normal gini, kayaknya apalah gitu. Itu juga dikonsultasikan lebih cepat, itu lebih baik ya kepada dokter. Lanjut ke cara pencegahannya adalah menghindari asap rokok. Nah, kita aja menghindari asap rokok berarti kita aja nggak boleh merokok ya. Jadi harus menghindari asap rokok. Terutama untuk anak-anak kecil itu harus dijauhkan dari asap rokok. Lanjut ke rutin aktivitas fisik. Kita harus juga melakukan rutin aktivitas fisik ya, nggak boleh bermalas-males. Lanjut ke diet seimbang. Diet seimbang, buah-buahan, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Itu secara tercukupi ya. Jadi, makan itu jangan terlalu banyak nasinya. Ya nanti dapat mengakibatkan kondisi nutrisi tadi tidak terseimbang. Jadi, usahakan makan itu yang seimbang aja. Bahkan kalau bisa, itu nasinya sedikit aja, terus banyak lauknya. Lanjut ke istirahat cukup. Kita diperlukan untuk istirahat cukup. Seperti ini. Saya pernah mengalami waktu suntik vaksin virus di Rumah Sakit Umum Palembang. Jadi, waktu itu saya nggak tidur malam gitu, karena saya ngerjain skripsi. Dan waktu paginya, saya dicek kondisinya itu melebihi 140 gitu. 140 per 90 mmHg. Karena waktu malamnya saya begadang gitu. Jadi diusahakan untuk kalian itu istirahat yang cukup. Ya jam-jam 10 itu udah tidur. Pagi sekitar jam-jam 5 atau setengah 5 itu udah bangun kalian. Kurang lebih sekitar 8 jam ya waktu untuk istirahat kalian. Lanjut ke kelola stres. Ini tidak boleh stres karena stres juga bisa menyebabkan si hipertensinya. Lanjut, bagaimana mengendalikan hipertensi? Jadi untuk pengendalian hipertensi kita menggunakan metode patuh. Apa sih patuh? Jadi patuh itu adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Lalu, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kemudian, tetap diet dengan gizi seimbang. Nah, ingat, gizi seimbang. Jadi nggak boleh berkelebihan, salah satunya harus seimbang ya. Lanjut ke upayakan aktivitas fisik dengan aman. Ini bisa jalan kaki atau lari-lari kecil, lari-lari ringan gitu. Terus hindari asap rokok, alkohol, dan karsinogenik lainnya. Karena hal itu dapat menyebabkan si hipertensinya. Terima kasih. Jadi, kita selesai materi pada hari ini. Ini menurut referensi Kemenkes Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular tahun 2017. Ini Instagram saya, silakan kalian follow, silakan kalian DM jika ada pertanyaan atau pingin coba dong jelasin materi ini, saya kurang mengerti gitu.
Jadi kalian silakan DM, atau kalian DM juga boleh menanyakan mana yang belum mengerti dari materi-materi saya yang saya upload di channel. Oh ya, ini adalah pada part satunya ya. Dan rencana saya akan membuat 3 part, di mana part 2-nya itu adalah materi untuk mengenai UKAI, terus part 3-nya kita akan membahas soal-soal hipertensi. Oke, cukup sampai di sini penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan sehat selalu, sukses selalu. Amin. Oke, bye-bye teman.